Telah dikisahkan Restu Singgih yang bersemangat akan menyelidiki untuk mengetahui siapa sebenarnya Ki Hitam yang berwajah menyeramkan seperti monyet yang dikatakan dalam cahaya itu. Dia telah berhasil masuk ke dalam rumah Ki Hitam hingga di ruang atas yang dia lihat hanya terdapat sebuah kamar besar. Restu Singgih lalu segera menuju kamar itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ke-29. Restu Singgih membungkukkan tubuhnya. Dia lalu mengintai ke dalam kamar itu melalui lubang kunci pintu itu. Restu Singgih nampak tegang. Dia menempelkan sebelah matanya ke lubang kunci itu. Pintu kamar ini terbuka. Pintu ini terdorong oleh wajahku ketika aku sedang mengintai tadi. Rupanya pintu kamar ini tidak dikunci. Di dalam kamar nampak gelap sekali. Apakah Ki Hitam itu ada di dalam kamarnya? Restu Singgih memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Kamar itu nampak gelap. Dia tidak melihat apa-apa di dalam kamar itu. Setelah Restu Singgih berada di dalam kamar, dia kebingungan karena dia sama sekali tidak melihat apa-apa dalam ruang gelap itu. Gelap sekali. Aku tidak melihat apa-apa di dalam kamar ini. Aduh, tanganku ada yang mencakar. Tanganku terluka. Tanganku berdarah. Sepertinya luka cakaran. Ya, cakaran kuku tajam. Ada apa sebenarnya di atas rang tidur ini? Apakah ada binatang buas? Restu Singgih penasaran. Dia meraba-raba ranjang tidur itu. Mendadak lagi tangannya dicakar oleh kuku tajam. Restu Singgih kembali terluka tangannya. Dia masih penasaran. Dia lalu melompat ke atas ranjang tidur itu. Dia mengamuk mengacak-acak ranjang tidur itu. Tapi ranjang tidur itu kosong. Binatang jahanam. Ranjang tidur ini ternyata tidak ada apa-apa. Pasti binatang itu sudah lari. Ada orang datang ke kamar ini. Siapa itu? Apakah itu Ki Hitam? Bagaimana ini? Bagaimana kalau Ki Hitam sampai tahu kalau aku berada di dalam kamar ini? Aku terpaksa bersembunyi di bawah ranjang tidur ini. Orang itu masuk ke kamar ini. Sepertinya dia membawa lentera. Iya, kamar ini nampak remang-remang. Aku melihat kedua kaki orang itu berjalan ke kamar ini. Siapakah sebenarnya? Orang itu berhenti di dekat ranjang tidur ini. Kedua kakinya banyak sekali bulunya. Tapi aneh. Bulu-bulu itu seperti bulu binatang. Restu Singgih memandangi kedua kaki yang tepat berdiri di depan wajahnya. Kedua kaki itu berbulu lebat. Bulu-bulu itu nampak seperti bulu-bulu binatang. Restu Singgih keheranan. Ketika Restu tengah memandangi kedua kaki itu, tiba-tiba dia terperanjat karena ada suara memanggilnya. Keluarlah dari kolong ranjang ini, anak muda. Orang itu mengetahui aku bersembunyi. Suaranya besar dan serak menakutkan. Keluarlah, anak muda. Bukankah kau mencari aku? Aku yakin dia pasti Ki Hitam.
Ya, sebaiknya aku keluar saja dari kolong ranjang tidur ini. Restu Singgih keluar dari kolong ranjang tidur. Dia terperanjat ketika dia lihat seorang laki-laki tua berwajah menyeramkan. Wajah laki-laki itu banyak benjolan-benjolan besar dan berbulu lebat bagai monyet. Laki-laki itu memakai jubah hitam. Tubuhnya bongkok. Laki-laki tidak lain adalah Ki Hitam. Kenapa kau harus sembunyi di kolong ranjang tidurku, anak muda? Bukankah sebaiknya kau permisi masuk ke rumahku agar aku bisa menemuimu? Tapi kau lancang. Kau berani masuk tanpa izin dari aku. Maafkan saya. Ki Hitam. Namaku Ki Hitam. Ki Hitam. Jadi benar apa yang dikatakan Nilam. Ki Hitam ayahnya Bardan. Mempunyai wajah menyeramkan dan aneh. Banyak ditumbuhi bulu seperti bulu binatang monyet. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Aku senang dengan orang pemberani sepertimu. Tentunya kau ada kepentingan mencari aku. Namaku Restu Singgih. Oh, jadi kau temannya Nilam itu? Ki Hitam rupanya sudah kenal dengan Nilam. Tentu. Teman gadismu itu sangat cantik sekali. Aku sangat senang dengan dia yang begitu akrab dengan anakku, Bardan. Iya, kami memang tinggal di rumah Bardan. Jadi, Ki Hitam adalah ayahnya Bardan? Ya, Bardan adalah anakku satu-satunya. Aku di sini adalah kepala desa. Apa keperluanmu datang ke rumahku ini? Kenapa kau bersikap mencurigakan aku? Maafkan saya, Ki Hitam. Saya tadinya hanya ingin kenal dengan Ki Hitam. Aku senang. Aku senang sekali kau ingin kenal denganku. Nah, beginilah bentuk Ki Hitam. Wajahnya menakutkan, bukan? Untuk itu aku tidak pernah keluar. Segala urusan desa ini aku sudah serahkan pada Bardan anakku. Kukira itu sangat baik, Ki Hitam. Bukankah kita perlu memberi kesempatan pada orang-orang yang masih muda agar ada kesenjangan? Kukira banyak anak-anak muda yang sebenarnya mampu menangani urusan-urusan yang seharusnya sudah diserahkan oleh orang-orang yang sudah tua. Pandai juga kau bertutur kata, Restu. Kau pasti pernah menjadi seorang pemimpin di suatu daerah atau desamu barangkali. Aku tidak bisa apa-apa, Ki Hitam. Aku hanya orang biasa. Aku senang sikapmu. Begitulah orang-orang bijaksana. Dia tidak pernah mau mengakui dirinya pandai. Sementara banyak orang yang tidak tahu apa-apa tapi pura-pura tahu. Oh ya, apakah benar-benar hanya kenalku saja atau ada yang lain lagi? Tidak, Ki Hitam. Saya ternyata senang sekali dengan Ki Hitam. Walaupun kata orang-orang, Ki Hitam itu menakutkan. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari Ki Hitam. Kau bisa saja, Restu. Tidak, Ki Hitam. Ini saya jujur bicara. Ki Hitam, saya mohon pamit saja. Hari sudah malam sekali. Bukankah sebaiknya kau menginap di rumahku? Biar besok kita bicara-bicara lagi. Terima kasih, Ki. Saya harus kembali. Mari, Ki. Mas Andri Taulani! Foto muda! Tanda tangan muda! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur?
Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Kurang ajar. Anak muda itu berani sekali menginjakku. Dia masuk tanpa permisi. Dari mana dia sampai bisa masuk ke kamarku? Padahal pintu gerbang di luar terkunci dan pintu depanku juga terkunci. Dia pasti memaksakan dirinya masuk ke dalam rumahku ini. Aku harus melihat keluar. Dengan cara apa anak muda itu bisa keluar? Pintu gerbang itu tertutup rapat. Pintu itu tinggi dan berbahaya untuk dilalui. Ki Hitam pergi dari kamarnya. Dia ingin melihat Restu Singgih keluar. Dia ingin tahu dengan cara apa Restu Singgih keluar dari rumahnya yang pintu gerbangnya itu tertutup. Ki Hitam tiba di muka pintu rumahnya. Dia berdiri mengintai keluar. Anak muda itu masih belum keluar. Dia masih berdiri di muka pintu gerbang halaman. Dia sepertinya sedang kebingungan untuk bisa keluar. Dengan cara apa dia bisa keluar? Oh, apa yang akan dilakukan anak muda itu? Dia mundur menjauhi pintu gerbang itu. Dia mengambil sikap siap. Oh, anak muda seperti sedang mengeluarkan tenaga dalamnya. Dia mengerahkan pukulan ke pintu gerbang itu. Luar biasa. Pintu gerbang itu terbuka dipukul dengan tenaga dalamnya. Pukulan apa itu yang dimiliki anak muda itu? Anak muda itu nampaknya bukan orang sembarangan. Hei, anak muda itu keluar. Dia berjalan pincang. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Aku terpaksa menggunakan pukulan jagat alurku. Sebenarnya semula aku juga bisa membuka pintu gerbang itu dengan pukulan jagat alurku. Tapi aku tidak mau merusak pintu orang jika tidak terpaksa. Nah, sekarang aku sudah keluar. Aku harus cepat-cepat pergi. Restu Singgih berjalan pincang. Dia terus melangkah hingga hilang di kegelapan malam. Setelah beberapa lamanya, Restu Singgih akhirnya sampai di dalam gudang belakang rumah Bardan, tempatnya itu. Dan ketika dia sampai di tempat itu, dia terperanjat karena di tempat itu nampak Nilam Cahya dan Aki Langot tengah berdiri di dekat tumpukan jerami. Nilam,
Aki Langot, kalian ada di sini? Bagaimana Den Restu? Tidak apa-apa? Hei, kakimu kenapa? Kau sepertinya terluka. Tidak apa-apa. Den Restu pasti nekat melompati pintu gerbang berpagar besi runcing itu. Den Restu tergores runcingan besi itu kan? Benarkah begitu, Restu? Iya, aku tergores runcingan pagar besi itu. Ayo, duduklah di atas tumpukan jerami ini. Biar aku obati lukamu. Pelan-pelan, Nilam. Sakit sekali. Lukamu sangat berbahaya. Kakimu pasti bukan tergores, tapi tertusuk runcingan besi itu. Kau benar, Nilam. Ki Hitam wajahnya menyeramkan sekali. Bulu-bulu yang tumbuh lebat di wajahnya memang seperti bulu-bulu monyet. Jadi, kau bertemu dengan Ki Hitam? Iya, tapi ada kesan yang aneh. Ketika aku masuk ke kamarnya yang gelap itu, tiba-tiba tanganku tercakar kuku-kuku tajam. Lihatlah ini. Kedua tanganku bagai tergores cakaran kuku tajam binatang buas. Oh iya, kedua tanganmu bertanda bekas cakaran. Nampaknya memang cakaran binatang buas, Restu. Iya, tapi setelah aku cari, ternyata di kamar itu tidak ada apa-apa. Sungguh-sungguh aneh. Mungkin binatang itu lari, tapi kau tidak melihat karena kamar itu gelap. Kukira begitu. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Sudah, Restu. Biarkan dulu untuk sementara. Jangan kau buka ikatan kain itu. Nanti baru aku cari ramuan obatnya. Biar besok diobati dengan ramuan itu. Sudah saya katakan, Den Restu harus hati-hati. Nah, kedua tangan Den Restu juga terluka. Dan luka itu seperti bekas cakaran. Kenapa, Den? Dicakar oleh seekor binatang buas yang ada di kamar Ki Hitam. Den Restu pasti dicakar monyet-monyet setan keparat itu. Tapi dia tidak tahu. Kenapa jadi diam, Aki? Aki sepertinya khawatir dan tahu tentang cakaran binatang buas itu. Iya. Aki pasti tahu binatang apa yang mencakarku. Mana saya tahu, Den. Saya tidak tahu, Nyai. Binatang apa yang mencakar Den Restu itu? Mungkin juga seekor kucing. Seekor kucing? Nampaknya memang begitu. Kuku kucing itu memang runcing. Tapi aku tidak yakin kalau yang mencakarku itu kucing. Jika benar kucing, pasti dia bersuara. Entahlah, saya juga tidak tahu. Sudah malam, saya harus pergi. Saya khawatir Tuan Muda mencari saya. Saya permisi. Nilam, sudah larut malam. Kembalilah kau ke kamarmu. Aku khawatir Bardan datang kemari mencarimu. Dia sudah tidur. Baiklah, aku akan kembali ke kamarku. Nilam Cahya turun dari atas tumpukan jerami itu. Restu Singgih lalu membaringkan tubuhnya di atas tumpukan jerami. Nilam Cahya segera pergi dari tempat itu. Tapi dia tidak lupa mencium kening kekasihnya itu. Setelah itu, dia pergi meninggalkan. Malam semakin larut. Restu Singgih akhirnya tertidur lelap. Pagi-pagi sekali Nilam Cahya datang kembali ke gudang itu. Dia membawa semangkuk bubur hangat dan segelas ramuan obat untuk Restu Singgih. Mas Andri Tawani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget
Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Restu, kau sudah bangun? Nilam, pagi-pagi sekali kau sudah datang kemari. Aku membawa bubur untukmu dan juga ramuan obat. Makanlah dulu bubur ini, mumpung masih hangat. Setelah itu, kau minum ramuan obat ini. Dari mana kau dapati ramuan obat ini? Pagi-pagi sekali aku dan Aki Langot pergi mencari daun-daunan dan akar ramuan obat itu. Ayo, makanlah bubur itu, Restu. Iya. Bubur ini kau campur sop ayam. Rasanya nikmat sekali. Tentu rasanya enak. Ya. Aku yang buat sendiri. Kau bisa membuat bubur dan sop ayam? Aku kan pernah belajar masak ketika masih kumpul dengan keluargaku. Almarhum ayah dan ibuku sangat suka dengan sup ayam buatanku. Iya, memang enak sup buatanmu. Apakah Badan sudah bangun dari tidurnya? Nampaknya belum, karena aku tidak melihat dia keluar dari kamarnya. Sementara itu di dalam rumah, nampak Bardan sudah berada di ruang makannya. Dia sedang duduk menghadapi hidangan yang sudah siap. Aki, kemana Nilam? Tadi saya lihat dia ke belakang gudang, Tuan Muda. Ke belakang gudang? Iya. Mau apa dia pagi-pagi begini ke belakang gudang? Mau melihat Den Restu barangkali. Restu? Oh iya, aku baru sadar. Aku tidak pernah bertemu dengan dia. Apakah dia ada di gudang, Aki? Saya sendiri juga tidak tahu, Tuan. Mencurigakan. Kenapa dia tidak mau tidur di kamar? Jadi Restu sudah lama berada di gudang belakang? Entahlah, Tuan Muda. Saya juga tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu, Aki? Kau pasti tahu. Kenapa kau tidak bilang aku? Kau mempermainkan aku. Aku harus melihat ke gudang itu. Apa maksudnya Restu itu tinggal di gudang belakang? Itu sangat mencurigakan aku. Biar saya saja yang memanggilnya, Tuan Muda. Tidak perlu. Aku harus melihat mereka. Apa sebenarnya yang dikerjakan Restu di gudang itu? Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita.